Kevas, Kevas. Ya, kenapa? Lilin ulang tahun Abigail, kamu taruh mana sih? Ada di laci paling bawah yang sebelah kiri. Oh, acaranya mau dimulai. Kamu nggak turun? Iya, nanti aku turun. Oke. Ayo cepet-cepet. Happy birthday to you. Udah family goals banget. Sayang dong kalau nggak ada dokumentasinya. Happy birthday anak mama. Semoga kamu sehat selalu ya. Makasih mami, makasih daddy. Kev, nggak kerasa ya Abigail udah besar aja. Iya, nggak terasa ya. Ini apa? Lagi main di taman. Gail, pulang. Tapi aku masih mau main, Daddy. Dia dan aja, Kev. Kenapa sih? Dia masih sakit. Dia udah sembuh, Kev. Ayo, Abigail. Ayo cepat. Kevas, dia cuma demam. Dok, tolongin anak saya, Dok. Kev, tenang. Untuk kondisi Abigail sudah tidak apa-apa pakai vas. Dia hanya panas dan biasanya obat penurun panasnya bereaksi setelah 1 jam kemudian. Dan untuk dosis yang diberi oleh iburannya sudah tepat 500 gram. Iya, Dok. Abigail, kamu jangan capek-capek dulu ya. Apa sebaiknya nggak dirawat aja, Dok? Pakai vas tidak perlu khawatir. Abigail hanya perlu waktu istirahat sebentar. Tapi, Dok. Terima kasih Dokter Farid atas bantuannya. Kita pastikan Abigail istirahat. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, Dok. Satria. Ya, gue. Gimana kabar lu? Sehat. Masuk ya. Oh kan jadi banyak perubahannya ya? Enggak, lu nya aja nggak pernah datang. Oh iya Ken, gue minta lu bikin neurologi untuk buat semua. Lah, berapa gua? Karena kan lu anak kesayangan Pak Simon. Lu tau gak sih, sebenarnya lu pergi tuh Pak Simon selalu nyebutin lu ke anak panti yang lain. Ya udah. Nah, gue tinggal dulu ya. Ya. Kak, ini kuncinya kak. Sini. Kamu pasti bisa sembuh, Dek. Kak Angelina pasti bisa sembuh kan Kak Kevas? Pasti bisa. Coba, udah panas banget belum? Duh, udah panas banget nih. Cari payah yuk. Lu Pak Cahyo mau mana? Aduh, nggak tahu. Pak Cahyo mau kemana, Pak? Untuk barang udah kadaluarsa. Pak, di saya udah panas banget, Pak. Ini ada obat nih. Pakai aja. Ini belum kadaluarsa, Pak. Ya udah. Kak Kevas! Minggir semua. Kasih jalan. Ayo angkat. Angkat bro. Siapa yang nyetir kasat? Udah yuk kita stop angkot aja yang lewat. Ayo guys. Ya. Angelina pingsan. Dek.
Jangan tinggalin Kak Kevas, Dek. Pak Simon, mari Pak saya kasih lihat lahan kosongnya. Yang dipilih ya Pak. Wisnu saya, Pak. Baik Pak, untuk pembayarannya maksimal 2 minggu ke depan ya Pak. Kebun tahu dan abdi buat usaha. Masuk urusan hak saya bagus. Jadi begini Simon, pengurus panti sekarang posisinya sedang kosong. Jadi saya ingin minta kamu untuk tinggal di sana. Kamu kan sudah familiar dengan situasi di sana. Tentunya kamu tidak sendiri, banyak teman-teman kecil juga di sana. Kamu saja bang. Kan saya juga harus mengurus panti yang ada di Jakarta sebenarnya. Tidak bisa lah saya setiap hari di sana. Daripada kamu diam-diam saja sendiri, apa salahnya mengurus panti? 25.000 per minggu dibayar tiap bulan. Saya pergi dulu ya. Oke lah, kalau kamu mikir dulu, tapi jangan kelamaan ya. Jok, apa kawannya udah nggak tahu? Oh, pengurus panti yang baru ya? Udah tahu gua. Ayo masuk ya. Auga lah, palingan juga maling lagi. Turun aja yuk, yang ini berapa lama sih? 3 bulan kayaknya. Kayak yang sebelumnya. Tadi udah gue liat mukanya anjir. Kagak asik. Paling 3 minggu lah. 1 minggu maksimal. Ayo masuk. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, Bapak di sini izin untuk memperkenalkan diri. Pak Simon, Bapak ingin menjaga panti asuhan Pelita Kasih untuk sementara waktu ini. Dan dengan keberadaan Bapak di sini, saya harap anak-anak semuanya merasa aman dan juga nyaman dengan keberadaan Bapak di sini. Dan tujuan Bapak berada di sini untuk melanjutkan program dari bakti sosial. Ayo juga kan tuh. Gue yakin mah bakal kayak yang sebelum-sebelumnya. Hanya sampai 1 minggu ini Mas. Ya gitu doang.
Kerjaan lo kan pasti apaan sih? Itu kutuk dari nasi. Kok lu jadi nyalain gua? Kita semua makan nasi yang sama. Lu lihat tuh punya si Desi juga ada kutunya kok. Mau tau apaan sih? Kita pernah pindah ke baru, selalu aja kita nolak. Biarin aja, orang maling kok. Kak Cahyo emang maling, tapi gue lain kita gak pernah tahu. Lu kapok jadi jaga gara-gara lo. Lu minta, lu jangan ganggu Pasiman. Gue rasa dia baik. Gue tuh setahu banget. Kita di sini dididik untuk jadi anak-anak yang tahu aturan. Kan berani kayak lo. Kalau nggak bisa diatur tinggal aja di jalanan. Lo mau sebanyakan ngatur deh. Kalau lo kebanyakan ngatur, lo aja yang jadi pengurus. Enggak, gue jadi pengurus kok. Ya kalau Bon, nasi dibuka. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ayo buruan, nggak tahu. Ayo. Set, tugas apaan tuh gede amat? Gue jadi keren kok, gue buat bisa. Dari semalam video si Satria nggak kelihatan tahu. Mana ya? Turun aku kali ya yang kalau bisa tuh ya. Ya udah, ayo cepet. Jadi begini Pak, tiba-tiba saja Kempas mengencing buku dan tas teman-temannya di dalam tas Pak. Anda bisa bayangkan itu kan Pak? Mengencing buku di dalam institusi sekolah merupakan penghinaan besar Pak. Pak Simon, Anda dengar saya kan? Saya harap Kempas dan Tuan lebih mendisiplinkan anak-anak asuhnya Pak. Ngapain lu, Jok? Katanya. Lihat tuh, katanya saya akan mendisiplinkan anak ini. So banget kan? Lagian sih lu Kem. Kalau Pasiman ngadu ketua Ayu gimana ya? Ah ya udahlah, udah yuk pulang. Aku nyesel banget tau, Kak. Ini tadi ada soal yang tadi. Kenapa aku nggak ingat coba? Mana soalnya susah banget lagi. Kak, ini udah seminggu lebih tahu. Paling besok. Misalnya ya lo biarin Pasiman ngadepin orang temen lo itu. Ngadepin orang temen lo itu. Kalian bikin mana lo ya? Malu. Lo gak usah ikut campur deh. Ya ini urusan gua juga. Pasimon pengurus panti kita. Lo yang bikin gara-gara kita yang rugi. Bocet banget lo. Kok belum tidur? Ini Kak dikasih makanan sama Pak Simon. Ya kan Kak? Ya Cok, lagian juga udah lama gue udah tadi gue makan gini. Ini enak loh Kak, mau nggak? Serius dah. Udah ya tidur. Terus besok lagi aja, bawa. Bojong. Ada apa ya Kepas? Tadi kenapa Pak Simon langsung ganti rugi? Kata Pak Wahyu, kamu dapat 2 kali peringatan dari yayasan. Mau tinggal di jalanan. Lo gak usah jadi pahlawan deh. Masa semalam gua diceramain Pak Simon. Kenapa emang? Katanya gini, emang kamu mau tinggal di jalan? Ya mungkin si Satria juga bener kali Cok. Pasiman itu baik. Oh lo sekarang ngebelain dia? Ya kalau gitu kocak ya kesannya tuh kayak dia belain lu gitu. Yang pasti gue bakal bikin dia cepet-cepet pergi dari panti ini. Ya tapi lu juga hati-hati dulu Kep. Takutnya lu yang dikeluarin gitu. Dia punya rencana jahat. Tapi apaan rencana jahatnya? Ya mana gue tahu. Kita punya waktu 1,5 bulan untuk acara bakti sosial. Semoga kalian beruntung. Gue sikat dia di acara ini. Lu gila ya? Kita nungguin acara ini lama anjir. Ngomong di depan. Dia kagak, buset. Bisa mendapatkan orang tua baru nantinya. Karena Pak Wahyu sedang berada di luar kota, saya harap
kalian bisa bekerja sama sebaiknya. Baik, Pak. Baik, Pak. Lu mandi gak sih? Aku muka lu kayak gitu. Kalian bakal nyanyi lagu apa untuk bakti sosial kali ini? Lagu kita kayak kemarin aja masih kan kita udah hafal semua ya? Bisa aja sih, tapi kita ganti aja gak sih? Kemarin kita nyanyi lagu itu, tapi itu yang diadopsi atau orang tua. Ya sih. Apa jangan-jangan mereka nggak suka ya sama lagu itu? Iya juga sih. Oh ya, Re, kali ini lu ikutan ya? Kan suara lu bagus, ya kan? Ih, gue gak berani nyanyi di depan banyak orang. Lu tuh niat diadopsi gak sih? Ya. Terus siapa sih itu yang fales? Cewek? Tak ya? Udah berutang masih nyanyi? Enak suaranya banget. Lu tuh jahat banget sih, nggak ada hatinya. Lu jahat banget sih, nggak ada hatinya banget. Udah kamu gimana? Dengar suara falas. Lu tuh rese, ketahu. Emang gue paling tahu di sini. Lo kalau ngobrol sopan, gue lebih tua dari lo. Lo lebih tua dari gue. Nyatanya lo masih di sini. Lu tenang aja, gue bakal pergi kok dari sini. Gue bakal diadopsi, gue bakal tinggalin tempatnya. Gue bakal tinggalin anak-anaknya lo. Pergi. Nyatanya lo udah 10 tahun di sini. Nggak ada yang mau adopsi lu karena lu rese. Ya, Bon. Itu jadinya gimana? Aman aja, Desi yang mimpin, Bonita tetap nyanyi. Si Satria malah lagi nangis di kamar. Sama Pak penjaga nggak tahu mana. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dan juga anak-anak panti asuhan Pelita Kasih. Anak-anak sudah mempersiapkan beberapa persembahan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita sambut mereka. Paduan suara Panti Asuhan Pelita Kasih. 1, 2, 3, 4. Mana di mana? Kami saya, anak kami Tuhan ada di pohon baru. Mana di mana? Jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di pohon baru. Jaja Maria, Jaja Maria, Jaja Maria. Satria, saya di kamu ya. Jualan mau kemana tuh? Gue tau ya ini gara-gara lo. Bawa dari mana aja? Bawa jaga sama kita. Ada acara sama dia ini kita semua mah tinggal. Gara-gara dia, gara-gara lo. Gue bener kasihan ya sama lo. Segitunya lo dendam sama Cahyo sampai lo gini kita semua. Angelina meninggal kalau bukan karena Pak Simon. Lo gak usah bawa adik gue. Kak Kevas jahat, wanita kesel sama Kak Kevas. Baik Pak, baik. Baik, saya akan tindak lanjuti untuk permasalahan ini secepatnya Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak, mohon maaf atas kegaduhan yang telah dibuat. Anak itu banyak kepahitannya,
Kasian kalau kamu usir, Wahyu. Semua ini kan anak panti, Mon. Pasti banyak lah pahitannya. Iya, tapi dia sudah minta maaf dan mereka terima. Ngapain lo di sini? Ingin tahu apa rencana kamu, Bos? Bukan urusan lo. Bukan urusan saya, atau memang kamu belum punya rencana? Lo nggak usah so tau deh ya. Pulanglah, Kevas. Lo nggak usah so peduli sama gua. Gua mau dikeluarin gara-gara lo. Puas lo. Kamu memang pantas dikeluarin dari panti. Karena itu adalah kamu sendiri. Emang nasib gue sendirian. Lo nggak tahu kan rasanya ditinggal sendiri. Saya dulu pada waktu umur 9 tahun tinggal di panti bersama Wahyu. Kami bersahabat, kami tinggal sekamar saat Natal Paskah dan pada saat acara bakti sosial. Kami selalu berharap ada yang mau bawa kami keluar dari panti. Belum ada 2 tahun Wahyu diadopsi. Dia sudah dibawa ke Belanda oleh keluarga barunya. Ada yang namanya Bapak dan Ibu Suyoto. Mereka datang setiap minggu ke panti. Rencananya sih mau mengadopsi saya. Tapi sampai saat ini mereka belum datang. Dan kabarnya sih mereka kecelakaan. Anak saya kecelakaan 6 bulan lalu dan istri saya 4 bulan lalu meninggal secara mendadak. Pak, saya minta maaf. Nanti aja minta maafnya sama teman-teman kamu. Anak-anak, tenang sebentar ya. Kita dengar Kevas mau bicara. Ayo Kevas, bicara. Buat Kevas minta maaf ya. Kalau Kevas bikin kalian kesal, bikin kalian marah sama Kevas. Tapi kan emang udah janji kan gak buat keluar lagi. Ya Bon. Jom, gue juga minta maaf ya. Tidak lu maafin. Jadi ternyata waktu kecil Pak Simon tinggal di sini juga. Pantesan Pak Wahyu nggak ngajak Pak Simon buat keliling panti waktu itu. Gue juga salah kira soal dia. Gue kira dia jahat. Dia tuh jahat. Apalagi gua. Cuma Satria dari awal merasa Pak Simon itu baik. Dan sekarang kita juga harus baik seperti itu. Iya. Anak-anak, kalian pasti ingat betapa kacaunya bakti sosial bulan lalu. Dan bakti sosial yang akan datang akan dilaksanakan lagi sekitar 5 bulan lagi. Dan saya sudah menelpon Pak Wahyu. Dan saya minta untuk mengadakan bakti sosial bulan ini. Dan jawaban dari Pak Wahyu adalah boleh. Ya, no? Bapak habis dari mana? Bapak habis ambil sumbangan nih buat kebun panti orang kerja. Kita bantuin ya Pak. Ya lah, yang ini aja. Bapak masih kuat. Oh iya Pak, saya boleh minta ajarin itu nggak? Kamu kan masih belum cukup ya. Ya siapa tahu ada peluang lagi kok. Kita cari waktunya ya. Bapak lihat kamu punya rajin dan pintar. Kamu bisa nih jadi pengurus panti di sini. Kan udah ada Pak Simon. Saya sih maunya jadi psikolog Pak. Ya mudah-mudahan habis waktu sosial nanti ada yang merawat saya. Amin Satria, amin. Puji syukur atas pendana dari Bapak dan Ibu sekalian.
Buah tangan dari bapak dan ibu sangatlah berarti buat anak-anak yang ada di sini. Namun, ada yang lebih berarti lagi adalah kehadiran dari bapak dan ibu sekalian di sini. Saya merasa sangat beruntung sudah mengenal mereka. Mereka anak-anak yang potensial, yang belum tergali. Siapa saja bapak dan ibu juga menjadi orang yang beruntung. Karena berkenan dan mampu untuk membimbing dan menggali potensi-potensi tersebut. Sekarang, mari kita saksikan mereka. Paduan suara Panti Asuhan Kasih. Terima kasih. Aku Mini. Aku duduk di pojok sini. Kadang sedih, kadang sedih. Aku ingin ada yang peluk, tapi katanya sabar. Aku suka lihat bintang di langit, sambil bilang, Tuhan, tolong jangan pelik. Aku berdoa sambil tersenyum kecil. Ini besar, hati ini kuat. Aku tahu, nanti bakal ada yang sayang. Meski sekarang, ini sering menangis panjang. Kamu gak apa-apa. Ini percaya, ini punya hati orang yang saya sayang.
Kira-kira kalian cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi perawat. Oh, mau jadi perawat. Kalau kamu apa? Saya belum tahu sih, tapi yang jelas saya pengen jadi orang kaya. Oh, kalau kamu apa? Kalau saya sih maunya jadi pemain sepak bola internasional, Pak. Oh, pemain bola internasional. Bagus sih. Berarti kalian itu harus rajin belajar biar cita-cita kalian itu tergapai. Kamu bisa main gitar? Bisa tante. Sebentar ya tante. Iya. Selamat siang Om dan Tante. Kenalkan, nama saya Kevas dan ini Satria. Satria udah 10 tahun tinggal di sini dan Satria juga yang selalu mengingatkan adik-adiknya untuk selalu disiplin. Hebat ya. Dan Satria juga yang ngatur event hari ini. Dan Satria juga dari SD selalu dapat beasiswa sampai sekarang. Pokoknya kalau Om dan Tante jadi orang tuanya Satria itu nggak bakal rugi. Oh iya, kelas berapa? Tante, terima Tante. Oh ya, Om Tante kita ngobrol dalam aja nih. Kevas, Joko, Bonita, selamat. Kalian dapat uang gua baru. Sabar ya Satria. Kira emang belum waktunya Pak. Masuk Bu. Ngapain kamu kesini Kevas? Bapak tega sama kita. Bapak mau ninggalin kita semua. Kalian lihat Pak Timon nggak dari tadi? Enggak lihat. Iya kok juga nggak lihat. Tapi tadi ada Pak Wahyu sih. Biasanya kan ada Pak Wahyu nggak ada berjaga. Woi, lu pada lihat Kevas nggak? Tadi aku terakhir lihat dia di ruangan Pak Wahyu dari tadi. Mana ya? Nggak ada lagi ya Pak Simon. Itu nggak ada tuh. Dia pergi seperti itu. Tiba-tiba bunuh diri aja gitu. Bunuh diri? Pak Simon tuh udah nggak kerja di panti ini, Cok. Dari kemarin tuh dia udah nggak pamit sama kita semua. Ya Pak Simon mau bunuh diri. Gue udah baca catatan semuanya kok tentang dia mau mati. Ya terus kita diem aja gitu. Ayo dong cepat. Ayo, kunci mobil di mana? Ini nih Kak. Ayo kita mobil. Cepet ya. Oh iya, alamat Pak Simon.
Kevas mana? Kevas, Desi buru! Cepat, cepat! Yang ke mana? Cepat. Bangku aja, Aduh, bangku aku bangku. Cepat. Aduh, gimana lo ini, Pak Simon? Ayo, pegangan. Pelan. Jangan berisik! Kakak. Tenang. Wih, dua Ustad. Pelan-pelan kak. Dulu. Udah, fokus dulu. Pegangannya. Pelan-pelan. Kakak jangan ngaduk mati. Joko jangan muntah dulu. Ih, tahan. Jangan mulai dulu. Aduh, ini bener nggak jalannya kemana? Ke jalan apa? Kesana. Aduh, nama jalannya apa? Nggak tahu. Nerok-tok. Apa? Oh, nerok-tok. Nerok-tok, ayo. Kak, pelan-pelan dong, Kak. Kakak, aku takut. Jangan berisik. Senyum apaan sih? Ini udah bener belum jalan nerok-tok? Belum. Turunnya ke gunung. Kamu udah bisa baca? Bonita bisa baca? Wah. Aduh, fokus dulu. Ah. Itu bukannya Bapak Peti ya? Itu Pak! Pak, Bapak Pak Abiel mau Pak? Iya, saya Pak Gabriel. Bapak lompat. Saya juga lagi mencari sekitar sini. Kebetulan saya melihatnya sebelumnya. Ayo, cari. Kejar guys. Bu, Ibu kenal Pak Simon nggak? Kita nggak kenal. Tidak masih Bu. Iya, Bu. Bu, maaf. Bu kenal Pak Simon nggak? Kita nggak kenal ya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Pak Simon, katanya aku mau disekolahin di sekolah swasta Jakarta. Bukannya ayah dan ibu kamu tinggal di Bandung? Tapi katanya mereka juga punya rumah di daerah Jakarta. Wah, beruntung sekali kamu Kevas. Ini nggak mau kamu bawa? Enggak, aku nggak mau barang yang buat aku sedih. Kevas, kehilangan itu tidak bisa dihindari. Bapak bisa saja tetap berduka. Tapi buat apa? Lebih baik Bapak mensyukuri sisa waktu Bapak dengan anak-anak di sini. Mungkin suatu hari nanti aku bisa paham kali ya. Ya udah, yuk ditunggu sama yang lain. Selamat ya. Jangan sedih dong, Bon. Nanti kan kita ketemu lagi di Jakarta. Makasih ya, Sat. Semoga lo cepat bisa nyusul ya. Ini pasti menitipkan untuk kamu. Oh, ternyata Pak Simon masih menyimpan ini. Iya, Kevas. Oh iya, Simon selalu menceritakan tentang kamu semenjak kamu pergi. Setiap ada anak panti yang sedih ataupun berduka, dia selalu menceritakan tentang kamu.
Kefas lagi. Dan cerita itu membuat anak panti memiliki semangat hidup kembali. Semuanya, berangkat yuk. Beneran jadi pengurus panti? Benar, gak percaya banget sih lu. Dan ini ya, posisi gue tuh sekarang jadi pengurus yayasan gitu, kayak Pak Wahid dulu. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir ke pemakaman Pak Simon yang sangat kita kasihi. Saya juga melihat banyak wajah-wajah familiar di sini, yaitu wajah teman-teman saya waktu di panti dulu. Dan juga terakhir ada Kefas yang akan memberikan eulogi untuk Pak Simon. Terima kasih. Silakan Kefas. Aku sangat bersyukur ketika Pak Simon hadir pada saat itu dan juga kembali hadir pada saat ini. Ternyata rasa ketakutan akan kehilangan seseorang yang kucintai masih ada sampai saat ini. Diharap kehilangan itu kamu justru mengingatkan bahwa apa yang aku alami di masa lalu menjadi kekuatan di hari ini, yaitu kekuatan untuk bersyukur dan menerima setiap kehilangan dengan hati yang lapang. Kebahagiaan meski di tengah rasa kehilangan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Simon yang akhirnya membuatku paham di hari ini. Di hari ini, aku kehilangan. Selamat jalan, Pak Simon.